ditembak mati 7 orang anggota FPI, pengawal daripada Imam Besar Habib Rizik, ditembak mati tanpa ada kesalahan. Waktu itu Imam Besar Habib Rizik Shihab bukanlah sebagai tersangka, bukan juga sebagai buronan, tapi pengawal itu ditembak mati 7 orang. Sampai kini yang menembak mati pun masih hidup berkeliaran. Jadi di mana keadilan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang memimpin negeri ini tidak lagi memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan kita sebagai umat manusia hari ini, kita sebagai umat Islam juga tidak mengerti tentang fungsi dan peran Al-Quran dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min adzabi syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga para guru kita, para ustaz kita, Ustaz Kamal dan juga alhamdulillah hadir pada malam ini. Kemudian juga Bapak Imam, Bapak Arif dan semua pengurus yang terlibat dalam kajian-kajian yang ada di sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat walafiat, sehat jiwanya, sehat raganya. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa dikatakan sehat jika jiwa dan raganya sehat. Kalau timpang salah satu, maka tidak bisalah dia dikatakan sebagai manusia yang sehat. Atau bahkan Al-Quran secara jelas dan terang mengatakan kalau tidak seimbang, bahkan sama dengan bukan manusia. Nah, kalau bukan manusia berarti banyak yang lainnya. Makanya ini kajian-kajian yang kita lakukan itu seharusnya tidak hanya diadakan 1 kali sebulan, 2 kali sebulan, 1 kali seminggu dan sebagainya, tapi kajian-kajian yang mesti kita masukkan, yang mesti kita sampaikan, yang mesti kita dengarkan, itu mesti dilakukan setiap saat. Kenapa demikian? Manusia itu terdiri dari 2 unsur. Ada unsur langit, ada unsur bumi. Unsur langit itu adalah roh. Kalau saja unsur bumi yang berasal dari sampah tanah membutuhkan makanan, maka unsur langit pun juga membutuhkan makanan. Jasad kita yang kasar ini itu membutuhkan makanan, minum. Barangkali makan sehari, barangkali
manusia bisa bertahan tidak makan seminggu bisa. Tapi lanjut, kalau tidak minum 3 hari KO. Nah itu bentuk makanan bagi jasad kita. Namun kita jangan lupa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2, ada jasadiyah dan juga ada unsur daripada Allah yang juga perlu kita beri makan. Kalau yang jasad tadi yang berasal dari tanah, makanannya juga berasal dari tanah, maka roh kita juga membutuhkan makanan yang berasal dari langit. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Maka kajian seperti ini penting. Tadi Ustaz Kamal sudah tersampaikan bahwa Allah itu menciptakan selalu seimbang. Bahkan di dalam surat Al-Mulk diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau melihat tidak seimbang, lihatlah lagi. Pasti engkau akan melihat keseimbangannya itu. Allah ciptakan 2, wa hadainahu najdain. Allah berikan 2 juga. Ada fujuraha au taqwaha. Ada jalan yang menuju kepada kejujuran, ada pula jalan yang menuju kepada ketakwaan. Ada laki, ada manusia. Ada iman, ada tidak iman. Ada mukmin, ada Islam, ada kafir dan sebagainya. Semua serba 2. Maka Al-Quran akan menuntun kita kepada jalan yang benar tersebut. Tadi di awal pembukaan kita telah sampaikan, telah kita bacakan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas bagi petunjuk itu, dan juga sebagai furqan, pembeda antara yang 2 tadi. Surat 90 ayat 10 Allah katakan, wa hadainahu najdain. Allah kasih 2 jalan, maka yang bisa membedakan 2 jalan tadi itu letaknya di Furqan. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang telah kita bacakan tadi itu menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Kenapa kita masih membahas tentang persoalan Al-Qur'an? Kita harapkan kita benar-benar memahami secara detail dan terperinci. Dahulu pertama kali kita ke sini, kita telah sampaikan bahwa ada syarat untuk kita menjadi bertakwa. Tidak hanya dengan cara ibadah secara ritual, namun juga dengan jihad menegakkan agama Allah. Itulah cara untuk mendapatkan takwa. Ibadah secara ritual juga ibadah secara sosial. Kalau tidak seimbang tak takwa. Kalau tidak takwa masuk neraka. Pertemuan kita yang pertama. Kemarin pertemuan kita yang kedua, kita ingatkan kembali, kita telah membahas tentang 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Diperintahkan kita terhadap Al-Quran untuk membaca, kemudian untuk memahami dan mentadabburi. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Maka mengapa mereka tidak mentadabburkan Al-Quran? Apakah hati mereka sudah mati? Itu yang kedua, memahami dan mentadabburkan Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dan menegakkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Makanya itu di dalam surah Al-Maidah Allah katakan, wahai ahli kitab, lastum ala syai'in. Engkau tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum engkau menegakkan. Kalau dalam surah Al-Maidahnya menegakkan Taurat, Injil dan Zabur, kemudian wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepadamu kepada kita Al-Quran. Karena setiap masa, setiap kenabian, setiap umat ada perintahnya, ada rasulnya, ada perintahnya. Dan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya, risalahnya adalah Al-Quran. Makanya dikatakan dalam ayat, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah menurunkan Rasul bil huda dengan petunjuk, yaitu Al-Quran, wa dinil haq, dan din atau sistem hidup yang hak, sistem hidup yang benar. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka
fungsi-fungsi Al-Quran. Jangan kita gampang baku, karena sebagaimana disampaikan juga oleh Rasulullah SAW, di akhir zaman itu tidak akan tertinggal daripada Al-Quran dan bacaan. Islam tidak akan tinggal kecuali hanya nama saja. Ini telah kita sampaikan juga. Kenapa demikian? Kenapa cuma bacaan? Hari ini orang membaca Al-Quran mungkin saat-saat kematian saja. Ada orang meninggal dibaca Al-Quran. Ambo tidak menyalahkan penapek membaca Al-Quran atau membaca Yasin 1 hari, 2 hari, 2 hari dan seterusnya. Karena manigo mampai balik, manigo menuju mampai balik dan satawino itu juga dilakukan oleh seorang tabi'in namanya Ibnu Atha. Ada tuntunannya. Namun yang ingin aku sampaikan, kebanyakan kita hari ini cuma membaca waktu itu saja. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan tadi itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau orang membaca waktu itu tentu yang orang diam untuk orang yang meninggal tadi dahulu. Itu pendapatnya betul dan ini. Cuma yang untuk awak itu tidak cukup sampai di situ saja. Atau ada yang membaca Al-Quran tidak membaca artinya. Kalian paham? Dibaca pun artinya kalau tidak kita baca kitab-kitab tafsir dari para ulama sesat. Karena dalam memahami Al-Quran, kalau tidak dibimbing oleh seorang guru, kalau tidak dibimbing oleh para ulama, maka setanlah yang akan membimbingnya. Makanya banyak hari ini kita lihat ratusan jemaah yang dikatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Kita ini juga mesti berhati-hati. Maka kembalikan semuanya kepada Al-Quran supaya tidak tersesat. Maka pergunakanlah Al-Quran itu sebagaimana diperintahkan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi petunjuk bagi manusia. Dengan Al-Quran kita bisa melihat sistem hidup mana yang betul, sistem hidup mana yang benar. Karena kalau seseorang mengatakan dia berkitabkan Al-Quran, agamanya Islam, tapi tidak menggunakan sistem hidup yang diajarkan oleh Al-Quran, maka nonsen. Nah hari ini itulah kejadiannya Bapak Ibu. Sehingga ada pula yang mengaku-ngaku Ustaz, tampil di TV, acap pula main TikTok. Beberapa hari yang lewat kok, apa katanya? Di belakangnya juga di Bali, tapi tampilnya tak di Bali atau tidak, kecilnya di Bali. Di belakangnya ada wanita yang tidak berpakaian untuk binatang. Lalu kemudian setelah itu Ustaz tadi juga dia memfoto. Kemudian dia sampaikan di Bali pemandangan seperti ini sudah biasa. Namun tidak ada pemerkosaan di Bali. Sedangkan di pesantren para wanitanya, para ustazahnya menutup aurat, bahkan ada yang pakai cadar. Namun masih saja ada ustaz yang memperkosa santriwati. Itu yang disampaikan. Hanya mengaku ustaz terus. Jadi seakan-akan ini melegalkan apa yang namanya begini. Ini melegalkan telanjang. Jadi aku berpikir mungkin apa-apa atau yang mengaku sebagai ustaz itu tidak berpikir. Mungkin banyak beraja tapi tidak pernah berpikir. Beraja teori Darwin, manusia berasal dari monyet, sehingga secara tidak langsung mengatakan Nabi Adam itu berasal dari monyet, sehingga tidak ada pakaian. Dan itulah mazhabnya. Namun diberikan lapel ustaz. Tidak pernah ditangkap sekian kali juga menghina atau menghina umat Islam, menghina Islam dan juga menyudutkan para ulama. Namun kalau para ulama Islam hari ini tanggal berapa sampai balik? Sampai hari yang lewat, tepat pada hari itu 1 tahunnya itu telah ditembak mati 7 orang anggota FPI, pengawal daripada Imam Besar Habib Rizik, ditembak mati tanpa ada kesalahan.
waktu itu Imam Besar Habib Rizik Syihab bukanlah sebagai tersangka, bukan juga sebagai buronan, tapi pengawalnya ditembak mati 7 orang. Sampai kini yang menembak mati pun masih hidup berkeliaran. Jadi di mana keadilan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang memimpin negeri ini tidak lagi memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan kita sebagai umat manusia hari ini, kita sebagai umat Islam juga tidak mengerti tentang fungsi dan peran Al-Quran dalam kehidupan. Jadi Pak Bu, Al-Quran itu petunjuk supaya orang tahu dengan petunjuk dan orang tua pahami. Kemudian juga setelah itu, selain daripada hudan linnas wa bayyinatin minal huda, jelas itu petunjuk. Kemudian setelah itu dijelaskan sebagai wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas daripada petunjuk itu. Makanya di dalam Al-Quran itu diturunkan sebagai kitab yang terperinci, jelas dan terang. Tidak ada satupun yang tak bisa ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan kalau Allah berpedoman kepada Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Kalau Allah berpedomankan kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, fungsi dan peran daripada Al-Quran yang pertama, tafsirul hayat. Sebagai pentafsiran Al-Quran itu tafsirul hayat, mentafsirkan atau menceritakan tentang kehidupan. Bahkan kehidupan yang awak jalani kini Bapak Ibu, kehidupan itu kan sedang nak ada Ustaz Kamal. Kehidupan awak Ibu hari ini adalah sedang semuanya itu adalah cobaan dan ujian yang mesti kita lewati. Ini jelaskan dalam Al-Quran tentang kehidupan. Bahwa kehidupan awak ini, kemudian bahwa nanti kehidupan awak di akhirat nanti. Dari mana awak berasal dan ke mana awak akan berlaku. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran contoh surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi? Kenapa engkau masih ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal sebelumnya kamu itu mati. Amwatan tidak ada. Summa yuhyikum, kemudian Allah yang menghidupkanmu. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kamu nanti akan dikembalikan. Banyak kok penjelasan tentang kehidupan. Maka supaya betul kehidupan apa, mesti wah mencocok pada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tafsirul qasas. Al-Quran itu tafsirul qasasi. Al-Quran itu sebagai tafsiran daripada kejadian-kejadian yang telah berlalu. Bahkan kisahnya para nabi, bahkan kisahnya orang-orang soleh. Makanya tidak salah Ustaz Budi Ansari mengatakan sapatiku daripada Al-Quran itu berceritakan tentang sejarah. Namun awak Pak belum sampaikan apa kemudian sejarah. Sejarah yang dimaksud dalam Al-Quran bukan sejarah yang awak pahami ini dan juga yang awak pahami di kampus-kampus. Kalau tadi lalu sampaikan kalau di kampus awak itu asalnya dari monyet kecil ini mungkin ini, tapi awak enggak. Tapi kalau dalam Al-Quran konsep sejarah itu jelas perlu dan terang. Dalam surat Ibrahim Allah mengibaratkan sebuah pengibaratan bahwa pohon yang buat tadi, sejarah itu asal dari pohon kasajaratin. Pohon yang buat tadi itu akarnya kokoh ke dalam akidah, batangnya menjulang ke angkasa dan cabang-cabangnya menghasilkan buah dan menghasilkan ketujuhan akidah. Kemudian perumpamaan pohon atau kesadaran yang tidak, yang jelek tadi, pohonnya akarnya tadi itulah keluar, kemudian tidak menghasilkan buah. Jadi apa maksudnya? Kalau ada kata-kata sejarah di situ, maka sejarah itu mesti mempunyai urat dan akar yang mencekam ke dalam tanah. Urat dan akar yang kokoh. Urat dan akar yang kokoh itu Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan konsep hidup manusia, sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi
seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW dijelaskan di situ ada konsepnya, kemudian juga ada hukum yang dibawa dari Nabi tadi, ada perlu disalahnya. Kalau seandainya manusia yang hidup di zaman Nabi Adam, hidup di zaman Nabi Nuh, hidup di zaman Nabi Lut, indah melaksanakan risalah yang ada ketika itu, maka orang itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kaum yang lain. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 24. Digantikan dengan kaum yang lain. Itulah yang ditemukan oleh para peneliti. Ditemukanlah apa ditemukan puing-puing saja. Jadi beranggapan orang dahulu itu hidup itu di gua-gua. Namun coba awak pikir, apakah Nabi Adam itu hidupnya di gua? Pasti bumi. Apakah Nabi Adam itu telanjang? Apakah Nabi Adam itu berasal dari monyet? Nah, jadi ini mesti kita pikirkan. Jadi Al-Quran itu sebagai penerjemah sejarah kejadian telah lampau yang akarnya kuat, kemudian juga nanti menghasilkan buah dalam artian bermanfaat. Karena Allah katakan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi ini, fanzuru dan perhatikanlah dan lihatlah akibatul mukadzimin. Akibat daripada orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tinggal puing-puing saja. Maka awal hari ini, kalau nak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah Al-Quran. Itu yang kedua, fungsi Al-Quran. Kemudian yang ketiga fungsi daripada Al-Quran adalah tafsirul hukmi, sebagai penjelas tentang hukum. Al-Quran itu Pak yang berbicara tentang soal ibadah ritual dalam bentuk sholat, zakat, sedekah dan sebagainya cuma seketek. Bahkan kalau sholat dalam Al-Quran tata cara pun tak ada berasa. Kalau duduk disebutkan cuma 4 yang menjadi rukun. Namun yang lainnya berbicara tentang hukum. Apa hukumnya? Persoalan ibadah. Ada tadi yang sampaikan sholat, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Persoalan muamalah. Ada namanya jual beli atau bai'ah. Ada namanya persoalan hutang-hutang di dalamnya. Persoalan sosial. Ada pernikahan, ada cerai, ada talak di dalamnya. Atau bahkan persoalan negara pun diatur, ada di dalam Al-Quran hukum hudud, ada pula dalam Al-Quran hukum jinayahnya. Kemudian juga sebagai penafsir daripada akhlak dan juga etika. Akhlak dan etika, itu sering bertentangan bagi awak yang ada di kampung-kampung. Makanya waktu dulu Pak memahami seketik banyaknya supaya lebih berjiwa yang lapang. Aku kalau di kampung ada urusan awak dan juga apa yang juga kan ibu yang saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal saudara kita, orang tua kita, bapak kita, saudara kita dan sebagainya. Tapi kalau bahasa Al-Quran ada orang ejer lah mati ibu kita, saudara kita, pasti awak menganggapnya kasar. Ini perlu kita hati-hati. Etika dan akhlak yang paling tinggi adalah dalam Al-Quran. Etika dan akhlak yang paling tinggi. Kalau ada kebiasaan awak hari-hari, adat kesemana adat, adat istiadat, adat yang diadatkan atau adat yang beradat, itu nomor sekian. Tapi yang paling tertinggi itu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran bahasanya mati tidak. Jadi kalau kita bahasa mati kasarana, berarti secara tidak langsung mengajar Al-Quran itu kasar. Namun juga coba cari dalam sejarahnya. Minangkabau itu pertama, ada namanya adat pasal di sarak pasal di adat itu yang pertama. Perjanjian muara palam yang pertama. Kemudian setelah itu dirumuskanlah
tiga sebagai payung dasar Minangkabau. Yang pertama itu berbicara tentang menjadi dasar atau sumber daripada payung Minangkabau itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, dasar dan payung tadi itu adalah Sunnatullah. Kalau bahasa kamu, kejadian alam yang dilalui sehari-hari. Dan tiga baru ada yang telah diadatkan oleh Datuk Perpatian Sebatang dan juga Datuk Temanggungan. Jadi payung dasar ketinggi tadi itu Al-Quran. Makanya adat dan sabana adat itu sumbernya Al-Quran. Adat bisa disyarat bisa di kitab Allah. Adat mengatur syarat memakai. Adat bahasa sampiang syarat bagi gajah. Syarat baca jaleh. Jadi yang paling tertinggi itu Al-Quran. Itulah yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para ulama kita, bisa wacana dalam sejarah Imam Ghazali. Nah, jadi ada tertinggi itu Al-Quran. Kalau mati dalam bahasa awak dan kampung awak kasar, bahasa Al-Quran itu tidak kasar. Juga tentang akhlak dalam Al-Quran, akhlak dan etika. Muhammadur Rasulullah as-siddiq wal yusar wa bainahum. Muhammad Rasulullah tadi itu karek, keras terhadap orang kafir, ruhama bainahum, dan sesama awak sama orang yang beriman, ruhama bainahum, saling berkasih sayang. Namun keras pada orang kafir bukan dalam persoalan fisik. Rasulullah tidak pernah menampak orang kafir. Kalau tidak ada perang. Namun keras secara keyakinan. Oleh sesama umat muslim mesti saling tolong menolong. Yang Islam awak sebut atau di Sungai Agung saja Islam, di Padang saja Islam, di Sumatera Barat saja Islam, atau di Indonesia saja Islam. Orang Palestina Islam tak? Islam. Orang Suriah, orang Afghanistan, dan banyak negara-negara pampek yang lain. Satu Islam dan umat Islam itu bagai satu tubuh. Satu tubuh itu apa? Sakit kepala berahi mata yang malap tangan. Guna topek masuk ke dalam lewat unsur. Saling membutuhkan. Makanya kata Rasulullah, kalau awak tak peduli dengan saudara awak yang lain itu, tidak ada keimanan awak. Tapi kini bahwa awak akan peduli dengan saudara-saudara awak yang lalu di luar tadi, sedangkan yang satu kampung, satu rumah saja nak saling peduli, bermusuh-musuhan karena hal yang tak dasar, hal yang bersifat khilafiyah. Tadi telah disampaikan dari saudara, telah disampaikan dari guru kita. Imam itu berampek, dan itu masing-masing punya pikirnya masing-masing dan punya dalilnya masing-masing. Nah, awak hari ini diobok-obok dengan persoalan yang tak mendasar itu, sementara awak tak tahu akidah awak tadi itu lain dan tidak. Yang mesti disalahkan tadi, yang mesti diingatkan orang yang tak sholat. Kalau itu sholat, tanha akan fahsya wal munkar, pasti akan mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Kehidupannya akan luwih. Maka seluruh kehidupannya nanti kalau ada yang salah dalam persoalan ibadah, tanpa ditegur dia akan mengubah surah kalau tidak betul. Tapi banyak orang yang tak sholat, dibiarkan saja. Lalu pagi dia jaga subur, suami tidak jaga subur, di pagi saja pagi juga kopi. Kadang diambil pakaian segala macam, diantar nasi ke sawah. Tidak ada menyalahkan, tapi ada tampak saudara kita yang berbeda secara fikih, Pak menyalahkannya itu masalah dalam akidah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga tafsirul asasil fil ilmi. Tafsir asal daripada segala ilmu pengetahuan. Bahkan dengan tegasnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat 17 ayat 76, Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmi. Jangan awak ikuti sesuatu yang awak tak punya ilmu. Berarti tuntunannya awak disuruh untuk mengilmui segala sesuatu. Karena ayat yang pertama turun ke bumi itu Iqra, membaca. Namun ketika ayat itu turun, Jibril tidak berkata. Dalam artian awak disuruh untuk membaca, mempelajari dan mencari tahu segala hal tentang kehidupan. Makanya
Waktu yang ketika Nabi Ibrahim mencari bintang satu itu Tuhannya, cari matahari satu itu Tuhannya, itu beraja membaca memahami mencari tahu. Makanya ayat selanjutnya daripada surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Maka bacalah tentang proses penciptaan manusia. Maka ilmu pengetahuan kedokteran sebelum adanya melakukan scan. Sebelum ada di scan kini hari ini, Al-Quran lah lama membuktikan tentang itu. Manusia itu berasal dari nutfah. Kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal daging. Kemudian segumpal daging berubah menjadi segumpal darah, dibalut dengan tulang belulang. Kemudian menjadi khalqan akhar, makhluk yang berbentuk lain. Ada dalam Al-Quran sendiri. Namun ilmu kedokteran baru menemukannya patang-patang. Penemuan cahaya itu ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu tafsirul asasil ilmi. Tafsir yang menjadi asas dan asal segala ilmu pengetahuan. Maka seluruh ilmu pengetahuan itu adanya di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ilmu awak saja yang kurang dalam mengkaji Al-Quran. Keinginan awak saja yang kurang dalam mengkaji Al-Quran. Baca awak rumah tangga, baca awak mengecek. Bahkan persoalan dakwah pun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan ada. Siapa yang lebih baik kepada Allah? Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mendakwah kepada Allah. Namun tata cara pun ada diajarkan di dalam Al-Quran. Banyak macam perkataan dalam Al-Quran. Ada qaulan sadidah, ada qaulan ma'rufah, banyak macamnya, dan itu masing-masing ada tempatnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu rinci dan terperinci. Maka tidak ada alasan bagi kita manusia yang tidak namun dalam Al-Quran. Apapun harus dijelaskan dalam Al-Quran. Karena dikatakan Al-Quran itu sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin, sebagai penjelas terhadap petunjuk-petunjuk orang yang bertakwa dan orang yang beriman tadi. Jadi bahas sampai di situ saja terlebih dahulu. Yang terakhir, Al-Quran sebagai Quran mungkin dalam waktu dan kesempatan yang lain bahas. Jadi yang perlu kita ingatkan, Al-Quran tadi sudah benar. Tidak ada perubahan pada Al-Quran, namun tidak dia orang yang mengatakan. Pasti boleh. Hari ini banyak orang yang menolak Al-Quran walaupun ahli, profesor segala macam tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini nanti akan rugi. Bahkan B.J. Habibie pun pernah mengatakan kepada mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar, kalau seandainya dulunya diberikan pilihan oleh Allah memilih ilmu Al-Quran dan memilih ilmu teknologi yang diikuti sampai akhir hayatnya, maka Habibie mengatakan penyesalannya kalau seandainya dulu bisa memilih akan memilih tentang ilmu Al-Quran. Sadar bahwa tingginya Al-Quran tadi. Maka Allah umat Islam sendiri mesti tahu dengan ketinggian daripada Al-Quran itu fungsi dan perannya. Jangan sampai orang yang tidak Islam lebih tahu daripada Allah. Karena segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia itu pertamanya sumbernya ada dalam Al-Quran. Inspirasi awalnya berasal dari Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan kajian kita pada malam hari ini bahwa Al-Quran tadi sudah linnas sudah lil-muttaqin. Petunjuk yang akan membawa manusia kepada jalan yang paling lurus dan tidak akan pernah sesat selamanya. Kemudian setelah itu, apa peran dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan? Al-Quran itu tafsirul hayat, menjelaskan tentang kehidupan. Apapun persoalan kehidupan ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu tafsirul qasas, menjelaskan tentang perilaku manusia di masa lalu, dari yang soleh sampai yang tak soleh. Al-Quran itu juga merupakan tafsirul khuluq, sebagai pentafsir atau penjelas daripada etika yang tertinggi. Kemudian juga Al-Quran sebagai tafsirul hukmi, menjelaskan tentang hukum-hukum dan ketentuan. Karena kalau awak dapat hukum dengan Al-Quran, tidak ada keimanan awak. Kemudian juga Al-Quran sebagai tafsirul asasil ilmi, sebagai tafsir atau penjelas daripada segala ilmu, asal dan asas setiap ilmu. Bapak kajilah. Mungkin dia akan disampaikan. Terima kasih.